Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di channel Kereta Puong. Semoga pemirsa semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk beberapa bulan kebelakang saya udah jarang upload video-video kereta karena ada suatu pekerjaan yang tidak dapat saya tinggalkan. Dan alhamdulillah atas izin Allah, hari ini saya bisa berkesempatan untuk hunting kereta api lagi untuk menghibur pemirsa semuanya melalui video-video kereta api. Pada hunting kita kali ini, saya akan full menggunakan drone, sekalian mengukur sejauh mana jangkauan drone ini bekerja. Kita berada di lokasi jembatan kereta api legendaris Daup 2 Bandung, yakni jembatan kereta api Cirahong yang melintang sepanjang 202 meter di atas Sungai Citanduy. Jembatan yang dibangun tahun 1893 oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada mulanya tidak masuk dalam rencana pembangunan. Namun Bupati Ciamis kala itu, Raden A. Kusuma Diningrat yang memiliki pengaruh kepada pemerintah Belanda, memberikan beberapa pertimbangan penting kepada mereka, sehingga jembatan Cirahong dapat berdiri kokoh hingga sekarang. Suara semboyan 35-nya sudah samar terdengar ya. Kita coba tambah lagi, ketinggiannya di 80 meter, kayaknya cukup. Untuk kereta api pertama yang akan melintas ada KA 251 Serayu Pagi. Itu dia sudah mulai terlihat melintas di ex-shelter kereta api Cirahong, Desa Pawindan. Kereta api Serayu merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi bersubsidi atau PSO, Public Service Obligation, dengan ciri khas yang memiliki konfigurasi kursi seat 23 dengan sandaran tegak 90 derajat. Melayani relasi Purwokerto, Kroya, Kiara Condong, Pasar Senen dengan tarif yang relatif murah yakni Rp67.000. KA 251 Serayu Pagi dengan lokomotif dinas CC 203 9802 Dipo Induk Purwokerto. Rangkaiannya cuma bawa 6 kereta penumpang plus 1 restorasi di belakang ekonomi 3. Sekarang masuk ke Tiber Cikadu. Sedikit bercerita tentang sejarah kereta api Serayu. Awal mulanya diluncurkan sebagai kereta api Patas Bandung Jakarta pada tahun 1950-an. Kemudian tahun 78, PJKA menyusun ulang perjalanan kereta api dengan memperpanjang rute perjalanan kereta api hingga Banjar yang mengakibatkan terjadi penyesuaian nama kereta api menjadi Patas Banjar Manggarai. Pada tahun 1980-an kembali dilakukan pemanjangan rute perjalanan hingga Sidarja yang mengakibatkan terjadi perubahan nama menjadi kereta api cepat Sidarja. Kemudian di tahun 1990 di era Perumka, kereta api cepat Sidarja diperpanjang rutenya hingga Kroya. Dan mulai tanggal 15 November 1990 dirubahlah penamaannya menjadi kereta api Serayu yang diambil dari nama sungai legendaris di Jawa Tengah yang bermuara hingga ke Samudra Hindia Cilacap. Oke, itu tadi sejarah singkat dari kereta api Serayu, dan nampak masih terlihat di layar dengan ketinggian 101 meter dan jarak dari titik terbang tadi 900 meter. Serayu melaju menuju stasiun Manonjaya untuk melintas langsung dan nanti akan berhenti di stasiun Awipari untuk tunggu silang dengan Lodaya yang dari arah Bandung. Kita akan coba terus ikutin
sampai sejauh mana kekuatan sinyalnya. Sekarang masuk ke 1000 meter dan sinyal udah mulai putus-putus. 1100 dan hilang sinyal. Ya, setelah tadi kita sempat kehilangan sinyal di atas dan mengharuskan drone-nya untuk kembali otomatis ke titik penerbangan awal. Sekarang kita coba terbangkan lagi untuk cegat kereta berikutnya, yakni kereta api Lodaya. Ini sepertinya sudah dekat. Tidak terdengar memang semboyan 35-nya, tapi untuk gesekan rel gongsolnya di Tiber Cikadu sudah terdengar mendesis. Kita cegat di sini saja. Itu tadi KA92 Lodaya Pagi, relasi Bandung Solo Balapan. Dengan lokomotif dinas CC206 1360 Dipo Induk Yogyakarta. Dan rangkaian kereta api terbaru yakni New Generation tahun 2004. Terdiri dari 4 eksekutif, 4 ekonomi premium, 1 restorasi, dan 1 kereta pembangkit. Max altitude reached. Waduh, udah ada peringatan batas ketinggian di 120 meter. Kayaknya cuma mentok sampai sini atasnya. Sekarang kita coba maju. Lodaya sekarang udah lewat di spot hunting yang teman-teman Raven Ciamis nyebutnya Bukit Teletubbies. Indah banget ini kelihatannya dari atas. Sungai Citanduy bersebelahan sama rel kereta api dengan vegetasi yang sangat padat, sangat rapat. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Oke pemirsa, mohon maaf. Tadi drone-nya sempat kehabisan baterai dan sekarang sudah diganti dan kita lanjutkan lagi hunting berikutnya. Kita akan terbangkan drone-nya ke arah selatan. Kita tunggu kereta yang ketiga yakni KA6 Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis merupakan salah satu kereta unggulan yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia dengan layanan penumpang kelas eksekutif dan panoramik, melayani relasi Bandung-Surabaya Gubeng melalui lintas jalur selatan Jawa dengan jarak tempuh 696 km. Keberangkatan dari stasiun awal pagi hari, kemudian tiba di stasiun tujuannya pada sore hari. Uniknya, untuk perjalanan malam hari, kereta Argo Wilis ini akan bertukar rangkaian menjadi kereta turangga dengan rute perjalanan yang sama. Nama Argo Wilis sendiri diambil dari nama sebuah gunung berapi nonaktif yang terletak di antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk bernama Gunung Wilis. Diresmikan pada tanggal 8 November 1998 oleh Menteri Perhubungan kala itu yakni Bapak Giri Suseno Hardi Harjono di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di stasiun Bandung diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nana Nuryana. Ada cerita menarik, pada tanggal 1 Desember 2019 rute kereta api Argo Wilis sempat diperpanjang hingga stasiun Gambir. Di waktu yang sama juga Argo Wilis menjadi kereta api dengan penomoran tertinggi yakni 12 di GAPK 2019. Sebelum akhirnya direbut kembali oleh KA Argo Bromo Anggrek di GAPK 2021.
Rute kereta ini kemudian dikembalikan seperti semula sejak adanya pandemi COVID-19 dan masih berlaku hingga sekarang. Kita akan tunggu di sini saja di ketinggian 113 meter dengan jarak lurus 970 meter dari lokasi titik penerbangan tadi. Itu dia sudah terlihat kereta api Argo Wilis persiapan memasuki Tibur Cikadu. Kereta api Argo Wilis, Bandung, Surabaya Gubeng dengan lokomotif dinas CC 206 1345 Dipo Induk Sidotopo. Diikuti dengan satu kereta pembangkit, satu kereta panoramik, 7 eksekutif stainless steel, dan satu kereta restorasi. Walaupun termasuk dalam kategori kereta unggulan dan kelas tertinggi, nyatanya si Raja Jalur Selatan ini masih kalah upgrade terkait rangkaiannya dibandingkan dengan kelas di bawahnya yakni KA Lodaya. Yang sudah menggunakan Transit New Generation 2024, Argo Wilis masih menggunakan rangkaian stainless steel buatan PT Inka tahun 2018. Namun bedanya, rangkaian stainless steel yang digunakan Argo Wilis selalu update ditempeli stiker media promosi atau biasa disebut livery dari mulai perayaan HUT RI hingga Idul Fitri dan Nataru. Satu lagi informasi, per 1 Juni 2023 lalu bertepatan dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api tahun 2003, kereta api Argo Wilis menambah pemberhentiannya di stasiun Ciamis sesuai dengan proses penjajakan dan permohonan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis kepada Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia agar semua kereta api dari berbagai kelas pelayanan dapat berhenti, menaikkan dan menurunkan penumpang di stasiun Ciamis. Sekarang kita berada di ketinggian 118 meter dengan jarak kurang lebih 842 meter. Ini sinyal atau peringatan sinyal melemah sudah muncul. Nampaknya cuma sampai sini saja. Kita saksikan Argo Wilis sudah melewati Bukit Teletabis. Selanjutnya memasuki Tibur Pawindan menuju ke arah flyover Linggasari. Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur pemirsa sekalian dan mohon maaf apabila dalam penayangannya terdapat informasi yang kurang tepat, mohon koreksiannya pada kolom komentar.
Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.